semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Almedina Karisma, NPM 043. Di sini saya akan menjelaskan garis besar mengenai artikel yang saya buat. Bela negara tidak hanya identik dengan militer, tetapi juga tentang bagaimana setiap warganya berkontribusi bagi bangsanya sendiri. Dalam konteks manajemen, nilai bela negara ini menjadi landasan moral untuk membentuk SDM yang berkualitas, berintegritas, dan juga tentunya disiplin. Seperti yang kita pelajari di kelas bela negara, yang paling penting ada 5 nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Pada artikel yang saya buat ini, implementasi bela negara pada pengelolaan SDM, yaitu yang pertama, dalam pengelolaan SDM itu implementasinya yaitu yang pertama rekrutmen dengan menggunakan integritas dan juga kedisiplinan dan juga kejujuran. Kemudian pelatihan menumbuhkan etika kebangsaan serta pembiasaan, disiplin, dan etos kerja. Sistem penghargaan dan sanksi juga menjadi bagian penting untuk menjaga komitmen pegawai. Jadi, seorang pemimpin itu harus menjadi teladan integritas dengan transparansi dan juga dengan tanggung jawab. Selain itu, seorang pemimpin tidak hanya berpengaruh kepada organisasi atau sebuah perusahaan, namun seorang pemimpin juga harus berkontribusi bagi bangsa dan negara, terutama pada era Society 5.0 dengan tantangan digital yang lebih besar. Sebuah perusahaan juga harus memiliki budaya organisasi yang kuat dan juga yang berintegritas. Contohnya, pada suatu perusahaan harus ada bergotong royong, kemudian anti korupsi, dan juga berinovasi. Mereka bertiga adalah wujud dari nilai bela negara. Dari ketiga nilai tadi, perusahaan akan menjadi lebih kuat, lebih adaptif, dan juga berkontribusi pada ketahanan nasional. Nah, yang selanjutnya adalah tantangan implementasi bela negara dalam manajemen. Yang pertama adalah pengaruh globalisasi dengan adanya budaya individualisme dan juga materialis yang bertentangan dengan nilai bela negara. Yang kedua adalah integritas yang lemah. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pemahaman akan bela negara pada setiap individu. Yang terakhir adalah resistensi budaya kerja yang buruk. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari artikel yang saya buat ini, yaitu yang pertama, nilai bela negara itu sangat penting diterapkan pada perusahaan. Dengan adanya digitalisasi dan juga keamanan digital yang sangat-sangat berkembang pesat, dan juga permasalahan di era digital ini juga sangat berkembang pesat. Yang kedua, yaitu kita dapat membentuk sebuah SDM yang berintegritas, disiplin, dan juga profesional. Meskipun dengan banyaknya tantangan yang ada, nilai bela negara ini harus tetap berjalan dan harus ada dalam diri kita masing-masing. Karena nilai bela negara ini adalah suatu fondasi kekuatan untuk suatu perusahaan dan juga organisasi.